Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di channel Guru YouTuber ini. Nah, pada video ini kita masih membahas materi IPA kelas 9 pada semester 1 dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Adapun subtopik dan topiknya yaitu sistem reproduksi pada manusia, pada bagian organ reproduksi laki-laki, yaitu bagian kedua. Bersama saya, Widya Stuti, dari SMP Negeri 3 Mapidya Ceng. Nah, adik-adik, pada video sebelumnya kita sudah membahas organ reproduksi eksternal pada laki-laki, yang mana organ reproduksi eksternal pada laki-laki terdiri dari skrotum dan juga terdiri dari penis. Nah, adik-adik, ternyata pada laki-laki itu tidak cuma hanya reproduksi eksternal saja, tetapi terdapat juga organ reproduksi internal. Nah, apa saja organ reproduksi internal itu? Yuk kita bahas ya adik-adik. Selanjutnya, organ reproduksi internal terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan juga kelenjar aksesoris. Nah, supaya lebih paham, kita bahas satu-satu yuk. Pertama, kita bahas testis dulu ya. Jadi, testis itu merupakan organ reproduksi pada laki-laki yang jumlahnya sepasang dan memiliki berat kurang lebih 2,5 gram dan merupakan tempat terjadinya spermatogenesis atau tempat pembentukan sperma, tepatnya di tubulus seminiferus, yakni struktur berkelok-kelok yang terdapat di dalam testis. Pada epitol tubulus seminiferus terdapat dua sel pendukung yang berbeda, yaitu sel Leydig dan sel Sertoli. Sel Leydig adalah sel yang berfungsi untuk menghasilkan testosteron. Nah, testosteron adalah hormon yang berperan untuk spermatogenesis serta memunculkan tanda-tanda kelamin sekunder pada laki-laki seperti tumbuhnya jakun, lalu suara yang semakin berat, dada semakin bidang, dan lain-lain. Sementara sel Sertoli adalah sel yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada sperma. Kalau tidak ada sel Sertoli, sperma juga tidak akan hidup adik-adik. Kenapa? Karena tidak ada yang menyuplai makanannya. Selanjutnya, sperma yang sudah terbentuk di tubulus seminiferus nanti akan menuju ke epididymis. Nah, epididymis merupakan saluran yang berkelok-kelok kurang lebih 6 meter, serta berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Kenapa ya sementara adik-adik? Oh iya adik-adik, karena setelah matang sperma akan bergerak lagi menuju vas deferens. Nah, vas deferens sendiri merupakan saluran yang berfungsi untuk mengangkut sperma menuju uretra. Nah, selanjutnya kita bahas uretra ya adik-adik. Jadi, uretra sendiri berada di dalam penis, serta berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan juga urin. Selain itu, di organ reproduksi internal pada laki-laki juga terdapat kelenjar aksesoris. Nah, kelenjar aksesoris ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, vesicula seminalis. Kelenjar ini adalah kelenjar yang berfungsi untuk mensekresi cairan yang mengandung zat makanan seperti fruktosa, asam askorbat, prostaglandin, dan enzim pengkoagulasi. Cairan-cairan inilah yang digunakan sperma sebagai sumber energi. Yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi untuk mensekresikan cairan yang bersifat basah dan berfungsi untuk menetralisir daerah vagina yang bersifat asam sehingga menjadi
netral. Yang terakhir adalah kelenjar Kaufer atau bulbouretra. Kelenjar ini berfungsi untuk mensekresi cairan bening keputihan yang berfungsi sebagai pelumas sperma. Nah, sperma telah bercampur dengan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris dinamakan cairan semen yang nantinya akan dikeluarkan oleh uretra. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan kita mengenai organ reproduksi internal pada laki-laki. Sampai jumpa lagi ya adik-adik. Adik-adik jangan lupa selalu tetap semangat dalam belajar biar menjadi anak yang pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.